Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang apa yang ada di dalam buku ini yang berjudul Pokok-pokok Ilmu Tauhid. Apa saja yang menjadi pokok di dalam buku ini? Ternyata yang menjadi pokok ilmu tauhid adalah keimanan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa keimanan? Bagaimana mungkin seseorang yang ingin menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, tiada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa keimanan? Maka oleh karena itu di dalam buku ini jelas dikatakan bagaimana keimanan yang menjadi pokok dalam ilmu tauhid. Dijelaskan pula pengertian dari keimanan baik secara bahasa ataupun secara istilah. Adapun pengertian iman baik secara bahasa ataupun secara istilah. Al-imanu fil lughah at-tasdiqu bil qalbi. Iman secara bahasa adalah percaya, membenarkan atau meyakini sesuatu dengan hati. Wa fi syar'i tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih. Menurut istilah iman ialah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya. Waqila, dan dikatakan menurut pendapat lain, iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil a'dha'i. Iman ialah mengikrarkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh. Wakilah, dan dikatakan lagi menurut pendapat yang lain, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janani. Pendapat lain, iman itu ialah mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dan meyakini di dalam hati. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa iman itu ialah mempercayai semua ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak cukup dengan pengakuan saja, tetapi mesti direalisasikan dalam bentuk pengamalan terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria keimanan yang telah dijelaskan dalam pengertian baik secara bahasa maupun istilah, maka terdapat 3 golongan. Yang pertama, seseorang yang mengikrarkan dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan anggota tubuhnya, tetapi tidak meyakini di dalam hatinya, maka seseorang tersebut dikatakan munafik. Yang kedua, seseorang yang mengikrarkan dengan lisannya, kemudian meyakini di dalam hatinya, tetapi tidak mengamalkan dengan anggota tubuhnya, maka seseorang tersebut dinamai sebagai fasik. Kemudian yang ketiga, seseorang yang tidak mengikrarkan dengan lisannya, tidak meyakini di dalam hatinya, kemudian tidak mengamalkan pula dengan anggota tubuhnya, maka seseorang tersebut dikatakan kafir. Dengan demikian, orang mukmin ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini sepenuhnya dengan hatinya, berani menyatakan kebenaran Islam dengan lisannya, dan sadar untuk mengamalkan isi ajarannya. Kemudian di dalam kitab ini pula dikatakan tingkatan keimanan. Al-imanu ala khamsati aujuh. Bahwasanya di dalam buku ini dikatakan iman itu ada 5 macam. Yang pertama, imanu matbu'un fahuwa imanul malaikah. Iman matbu' yang ditabiatkan ialah imannya para malaikat. Maksudnya iman malaikat itu sudah dibentuk sedemikian rupa, tidak ada yang ragu-ragu dan tidak mungkin pasang surut imannya, serta tidak mungkin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya malaikat itu yajidu wala yanqus, terus beriman, terus bertambah keimanannya, dan tidak pernah mengurang sedikit pun. Itulah imannya malaikat. Yang kedua yaitu imanu ma'sum bahwa imanul anbiya.
Iman maksum yang dijaga ialah imannya para nabi. Maksudnya iman para nabi itu ialah senantiasa terjaga, terpelihara dari apa-apa yang akan menodai imannya dan tidak mungkin dapat digoyahkan lagi. Itulah iman para nabi. Yang ketiga, imanu makbul fahuwa imanul mukminin. Iman makbul yang diterima ialah imannya orang-orang mukmin. Maksudnya ialah imannya orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak tercampur dengan syirik dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Itulah iman seorang mukmin. Kemudian yang keempat, imanul mauquf fahuwa imanul mubtadi'in. Iman mauquf yang ditangguhkan ialah imannya para ahli bid'ah. Maksudnya imannya orang-orang ahli bid'ah ialah masih bercampur ragu dan bercampur syirik. Dalam hadis diungkapkan, ada orang yang yusbahu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari ia beriman dan sore harinya ia kafir. Kemudian yang kelima, imanu mardud fahuwa imanul munafiq. Iman mardud ialah yang ditolak, ialah imannya orang-orang munafik. Pada dasarnya orang munafik itu adalah orang kafir. Tetapi di hadapan orang yang beriman, mereka suka menyatakan amanna, kami beriman. Nah, walau mereka menyatakan iman, tetap pernyataan imannya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada 5 tingkatan keimanan di dalam buku ini. Yang pertama iman matbu, yang kedua iman maksum, yang ketiga iman makbul, yang keempat iman mauquf, yang kelima iman mardud. Lantas siapa saja yang harus kita imani? Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Barakallahu fiikum.